Jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul kiram, kepada para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, mobil khusus yang sama-sama kita hormati, tuan rumah, selaku tuan rumah, bapak, orang tua kita, Kiai Haji Abu Bakar Wadari, atau Allah bidul hayatihi wa nafa'ana bi'udhuhi amin. Kemudian di samping saya ada Akhirnal Mahbub, Bagus Mogi, ya, beliau kawan dari dulu waktu kita di Naat dan lain sebagainya. Kemudian juga ada ketua PWI PD Depok, ya, Kota Depok bukan desa gitu. Dan juga ada saudara kita dari Kabupaten Bogor, Masya Allah jauh-jauh datang, ada dari arah Kidul, ada dari arah Belor. Kalau saya nih, ya, kebetulan saya orang Betawi, saya lahir di Jakarta Utara di Rorotan, orang tua saya Betawi, kakek saya Betawi, buyut saya Betawi, dan seterusnya. Alhamdulillah, nama saya Ahmad Mukhlis Fadil, ya. Kemudian lahir udah enggak muda lagi saya, sekarang udah setengah abad, kelahiran tahun 1975, anak satu, istri juga satu. Saya mondoknya di Jawa Timur, kebetulan di Pare, Kediri, Jawa Timur, di Kencong, kemudian juga di Cabang Lirboyo. Nggak lama saya tidur di pesantren, kurang lebih 15 tahun. Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berkumpul hari ini. Tadi sebelumnya juga saya disampaikan oleh Sekjen PWI LS Depok, Ustadz Abi Amri, untuk menyampaikan pemaparan sejarah Wali Songo di Barat Jawa. Memang sebetulnya Jawa Barat, tapi kalau saya pilihnya Barat Jawa karena ternyata di sini tidak hanya dari Provinsi Jawa Barat, meskipun Jawa Baratnya ada Depok dan Bogor, tapi juga ada dari PWI LS Jakarta, DKI Jakarta, dan saya juga dari Banten, sehingga saya rubah dikit jadi Barat Jawa. Tapi juga tadi juga ada pemaparan untuk agar sedikit jelaskan visi misi PWI juga, mungkin latar belakangnya juga lah saya akan kaitkan juga, dan nanti kita kaitkan juga dengan sejarahnya. Jadi PWI itu bukan Persatuan Wartawan Indonesia, meskipun itu memang ada. Nah, kalau kita PWI LS, jadi Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Jadi awalnya ketika ada polemik Nasab Ba'alawi, ketika itu kan memang Kiai Imadin Usman membuat antitesis. Nah, orang-orang banyak menyebutnya tesis, tapi sebenarnya antitesis. Karena tesis yang awal tuh justru dari kalangan Ba'alawi, yakni Ali bin Abu Bakar As-Sakron di abad 9 Hijriah. Dalam tesis asumsinya menganggap leluhurnya mereka atau leluhur beliau yang bernama Ubaid itu adalah anak daripada Said Ahmad bin Isa. Asumsinya itu cocokologi dari kitab As-Suluk yang awalnya lebih dulu ada pencakokan tokoh dari keluarga leluhur Bani Jadid yang bernama Abdullah, dicocokkan juga sebagai anak Said Ahmad bin Isa. Nah, kemudian karena dari Bani Jadid itu di abad 8 Hijriah sudah tidak ada lagi ahli waris dari garis lakinya, intinya sudah terputus nasab,
1 abad kemudian, di abad 9 Hijriah, klaim dari Bani Jadid ini yang tercatat dalam kitab As-Suluk oleh Al-Janadi digunakan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakron untuk cocokologi. Seakan-akan Abdullah tadi adalah alias daripada leluhurnya yang bernama Ubaid, dialiaskan menjadi Ubaidillah. Jadi cangkokan dari cangkokan. Nah, itu tesis pertamanya tuh dari kalangan Balawi. Nah, Kiai Imad sebenarnya bukan tesis tapi antitesis. Antitesis bahwasanya tidak betul klaim hujah bahwasanya leluhur Ba'alawi sebagai keturunan Said Ahmad bin Isa bila dikaji dari kajian ilmu sejarah maupun ilmu nasab. Karena kalau dalam kajian ilmu sejarah, sesuatu hujah yang sifatnya itu harusnya historis, harus berdasarkan bukti data yang lebih tua, yang lebih otentik, yang lebih primer atau sejaman. Jadi kalau tokoh Said Ahmad bin Isa adalah tokoh yang hidup di abad 4 Hijriah, sedangkan klaim tesisnya adalah di abad 9 Hijriah, itu kan jeda 5 abad. Nah, jadi harus ada bukti data pendukung yang lebih tua daripada abad 9. Nah, sedangkan kalau belum ketemu, masih boleh tuh pakai husnuzon. Nah, kalau dalam ilmu sejarah sebutannya argumentum extensio. Jadi sesuatu itu masih bisa didiamkan selama belum ketemu bukti data mengcounternya yang secara primer. Tapi ternyata setelah diteliti, sudah ada kitab-kitab yang lebih tua. Dari abad 5, 6, 7, 8. Salah satunya adalah kitab Sajaratul Mubarakah. Yang jelas mencatat bahwasanya anak Said Ahmad bin Isa hanyalah Muhammad, Ali, dan Hussein saja. Tidak ada nama Abdullah, tidak ada nama Ubaidillah, tidak ada nama Ubaid. Dan juga dalam kajian ilmu sejarah, suatu klaim internal dari kalangan Ba'alawi harus dianggap bisa lebih otentik atau lebih objektif kalau didukung oleh data eksternalnya. Nah, jadi ketika dari kalangan Ba'alawi ini mengklaim keturunan daripada Said Ahmad bin Isa yang berasal dari Irak, maka harus mengecek ke data eksternalnya Ba'alawi Yaman, yaitu data Irak, gitu. Karena ngakunya dari Irak. Nah, ternyata dalam data Irak tidak betul, tidak sesuai, tidak sinkron atau kontradiksi. Nah, sehingga karena kontradiksi terbukti bahwasanya Ba'alawi ini secara kajian ilmu sejarah tidak masuk atau ibadah tidak sahih. Karena tidak sesuai dengan data primer yang lebih tua, yang sejamannya, dan tidak sesuai dengan data negeri muasalnya dari Irak. Nah, ini kajian ini sebenarnya sudah suatu hal yang ilmiah yang terkait dengan kampus-kampus sejarah pun juga mengajarkan demikian. Kalau sesuatu data masa kemudian kontradiksi dengan data yang lebih tua, maka yang salah pasti data yang zaman kemudiannya, yang data sekunder. Nggak bisa dibalik. Data sekunder hanya bisa dipersangkai baik, dihusnuzoni, kalau belum ketemu data penyanggah dari yang lebih tua. Data penyanggah lebih tuanya belum ketemu misalkan. Tapi ketika sudah ketemu, sudah nggak bisa lagi dipersangka baik. Nah, apalagi secara data ilmu nasab pun juga ketika mengklaim sebagai keturunan Said Ahmad bin Isa, sedangkan dalam data primernya Said Ahmad bin Isa ini punya anak Muhammad, Ali, dan Hussein, keturunannya masih ada. Kalau kaidah ilmu nasab harusnya mendapatkan isbat pengakuan dari keturunan aslinya tersebut. Misalkan dari keturunan Muhammad bin Ahmad bin Isa kan masih ada. Nah, kayak misalkan kalau kita mengaku keturunan Cirebon, nah selama otentiknya di Cirebon masih ada keraton, harusnya kan mendapatkan pengakuan dari keraton Cirebon misalkan. Demikian juga Ba'alawi ini ngakunya dari Irak, ternyata dari nakib prah asli Said Ahmad bin Isa tidak mengakui mereka sebagai keturunan Said Ahmad bin Isa. Jadi tidak sesuai dengan kaidah ilmu nasab. Sejarah tertolak, ilmu nasab, kaidah ilmu nasab tertolak. Yang terkait lagi adalah ilmu genetik. Nah, ilmu genetik inilah DNA yang sejak tahun 2021-22 itu awalnya jadi pembicaraan internal tertutup di kalangan keluarga Jawa Timur, NAT dan lain-lain. Kemudian ternyata yang hasilnya itu adalah sudah ada penelitian di kalangan internasional keturunan Nabi Ibrahim yang soheh secara garis patrilineal itu haruslah berhaplogrup J1. Nah, itu awalnya untuk meneliti tentang apakah Nabi Ibrahim ini tokoh faktual historis atau mitos. Nah, kalau apa mitos, contoh-contoh kan kayak kita misalkan kayak Sun Gokong atau Ganesha atau apalah, susah dicek secara faktual data. Nah, ini lagi dititi karena sudah ada
tes DNA itu sudah canggih. Ada tes autosomal, ada Y-DNA, ada mtDNA. Jadi kalau autosomal itu untuk meneliti persentase kadar genetik leluhur berbagai bangsa. Nah, yang sudah pernah ngambil itu contohnya Najwa Shihab. Ternyata genetik Arabnya hanya 3%. Nah, 48% mayoritasnya terbukti dari Asia Selatan. Nah, udah gitu kalau mtDNA itu untuk mengecek kromosom X garis perempuan. Nah, jadi kalau ada yang silsilah ibunya, neneknya dan lain-lain sampai ke Siti Hawa. Nah, itu ketahuannya melalui mtDNA. Nah, kalau perempuan itu bisanya autosomal sama mtDNA. Tapi kalau laki-laki bisa tiga-tiganya, bisa tes Y-DNA, bisa mtDNA, bisa autosomal. Nah, Y-DNA ini adalah untuk mengecek kromosom Y-nya. Karena manusia ini kalau laki-laki kromosomnya ada YX, kalau wanita hanya XX. Nah, jadi kalau untuk meneliti silsilah garis laki itu dari kromosom Y-nya. Nah, karena penelitian ini sudah ilmiah, Nabi Ibrahim ini sudah ditelitinya bahkan oleh ISOC, International Society of Genealogists. Jadi asosiasi pakar genetik dan genealog internasional. Nah, itu sudah meneliti, ternyata Nabi Ibrahim ini alhamdulillah terbukti tokoh faktual historis yang nyata. Nah, jadi ini sesuai dengan kebenaran ilmiah agama Yahudi, Kristen, Islam. Ya meskipun bagi kita agama itu hanya Islam ya, tapi tradisi Yahudi, Kristen, Islam itu kan memang meriwayatkan Nabi Ibrahim atau Abraham ini memiliki keturunan atau anak. Ada yang dari Nabi Ishak yang menurunkan jalur Yahudi Kohen garis laki, ada Nabi Ismail yang menurunkan Alawiyin asli. Nah, jadi setelah Imam Ali dan lain sebagainya. Ternyata diteliti sinkron, kode haplogrupnya adalah J1. Jadi kalau dalam haplogrup dari berbagai bangsa itu sudah diklasifikasikan. Dari manusia modern pertama itu kan Nabi Adam, ada yang namanya Y kromosomal Adam. Nah, itu ada mutasi-mutasinya, ada A, B, C, D, E sampai R lah gitu. Nah, jadi kalau Nabi Ibrahim itu di kode J, nah sedangkan para Habaib Ba'alawi Muasal Yaman setelah diteliti ternyata haplogrupnya malah kode tanjakan. Nah, bukan turunan, yaitu G, golf. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, J di bawah, ini kode tanjakan. Jadi mustahil Habib Ba'alawi adalah keturunan Nabi Ibrahim saja mustahil, apalagi Nabi Ismail, apalagi Imam Ali, apalagi Nabi Muhammad gitu. Nah, kalau ke Nabi Nuh sama Nabi Adam bisa, tapi artinya nasab mereka juga ya biasa-biasa saja, sama-sama seperti orang lainnya. Jadi tidak perlu karena nasab mereka itu kita persangkai nasab mulia, kemudian dicium kakinya, kemudian kita mau diperbudak oleh mereka, mau membiarkan mereka merendahkan para kiai-kiai kita. Padahal namanya kemuliaan itu kalau dalam agama Islam bukan lantaran nasab, tapi lantaran ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, idealnya silsilah itu bukan untuk bertindak sombong rasis, kalau itu kan berikan iblis saja. Silsilah itu dalam agama Islam memang diperintahkan dipelajari, tapi untuk menyambung silaturahim. Jadi bukan buat merendahkan yang lain, apalagi merendahkan para ulama pewaris Nabi. Gitu. Kan ta'lamu min asabikum matasiludi arhamakum. Pelajarilah dari nasabmu sesuatu yang dapat membantumu menghubungkan silaturahim. Nah, PWI ini awal mulanya karena saya Make Imat melakukan penelitian tersebut. Jadi saya juga yang berembuk dengan Keimat, menginformasikan kepada beliau juga. Nah, Keimat fokus utamanya menginformasikan kepada publik untuk waspada bahwasanya Ba'alawi ini tidak terbukti secara ilmiah sebagai cucu Nabi sebagaimana klaimnya. Nah, kalau hanya mengklaimnya itu hanya untuk kepentingan sepihak atau keyakinan di kalangan keluarganya, sebenarnya itu hak masing-masing. Sebagaimana kalau umat, kalau kita menganggap Tuhan itu tidak beranak dan diperanakan, ya masing-masing saja nggak masalah. Permasalahannya keyakinan mereka tersebut digunakan untuk merendahkan yang lain. Mereka menyampaikan berguru kepada satu Habib bodoh lebih utama daripada berguru kepada 70 kiai alim.
Ada juga dakwahnya bahwasanya kaki kotornya Habib yang bodoh, yang maksiat itu lebih utama daripada kepala kiai yang bersorban. Nah, itu kan kurang ajar. Nah, bahkan tidak hanya para kiai, mereka juga melecehkan dan merendahkan Nabi sebenarnya tanpa kita sadari. Misalkan ketika mereka Rasulullah saja mukjizatnya jelas, Isra Mi'raj diperingati tiap bulan Rajab, hanya sekali saja. Nah, mereka mengalahkan dengan klaim-klaim khurafat karomah, Mi'rajnya sampai 70 kali per hari dengan kambingnya. Nah, jadi Nabi Muhammad pun kalah oleh mereka. Padahal mukjizat Isra Mi'raj itu yang sudah paling tinggi dibandingkan mukjizat para nabi dan Rasulullah yang lain. Ini mukjizat Nabi pun kalah dengan klaim karomahnya Muhammad Faqih Muqaddam leluhur mereka. Udah gitu kemudian ada lagi, tidak hanya melecehkan kiai kita juga, mereka juga ada yang melecehkan, bahkan Allah pun dilecehkan sebenarnya. Ketika mereka juga dalam ceramahnya menyampaikan Allah itu kalau mau menurunkan bencana alam itu harus dapat ACC dari Habib yang wali kutub. Wah, padahal kepada para nabi, para wali saja, para rasul hanya sekedar menginformasikan. Kalau ini disampaikannya harus dapat ACC kalau mau memberikan bencana dari Habib Ba'alawi yang wali kutub. Jadi Allah saja dilecehkan, apalagi malaikat. Jadi mereka bisa memerintahkan malaikat, malaikat pun takut, bisa memadamkan siksa api neraka. Jadi Allah direndahkan, Nabi direndahkan, malaikat direndahkan, apalagi para kiai, apalagi pribumi. Nah, jadi para pribumi kita sampai cium-cium kaki, sampai dawir, mereka juga banyak memeras lah ibaratnya. Bahkan di kalangan istri-istri jamaah pun ada yang dizinahi, ada yang diminta untuk diceraikan karena dia mau istri orang lain. Nah, jadi karena banyak kezaliman-kezaliman ini, kita ikhtiar amal ma'ruf nahi mungkarnya melalui jalur nasab. Karena selama tidak dibuka fakta ilmiah nasabnya, orang-orang tuh suka takut kualat. Karena bersangka baik mereka cucu Nabi, diamin aja. Nah, padahal sabda Rasul tuh, andai Fatimah putriku mencuri, akan kupotong tangannya. Nah, jadi ini latar belakangnya perjuangan seperti inilah yang karena ada tesis Keimat, antitesis sebenarnya ya. Nah, kemudian Gus Abbas Buntet juga menganggap ini tesis ini atau penelitian ilmiah ini harus dikawal, harus dilindungi, harus dijaga bersama-sama. Makanya dibentuklah inginnya beliau laskar. Nah, tapi perundang-undangan kita tuh tidak bisa langsung laskar, jadi harus ada organisasi ormas masyarakat yang berhukum yang bisa diterima, maka dibentuklah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Nah, Laskar Sabilillah ini selain artinya di jalan Allah, juga singkatan dari 9 aulia Allah. Wali Songo itu sendiri juga. Nah, jadi sebenarnya latar belakang pendirian PWILS ini sebenarnya mirip-mirip juga dengan pendirian NU Nahdlatul Ulama yang merupakan sebuah respon pada zamannya. Dulu latar belakang pendirian NU itu kan kita untuk mengcounter gerakan Salafi Wahabi dari dinasti Saud yang ketika itu ingin meratakan makam Nabi, hanya ada mazhab tunggal di Arab Saudi. Makanya disebutlah Komite Hijaz oleh Kiai sebelum masih Masyari ada ini Wahab Asbullah. Nah, kemudian dengan namanya Komite Hijaz tersebut menjadi cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama yang